kabar kalian? Kakak percaya bahwa kita semua tetap sehat dan semangat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, di saat ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita, dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami serahkan waktu kami ini Tuhan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan segala baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di saat ini kita mau memuji Tuhan dengan pujian Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Sama-sama sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, sama-sama kita naikkan pujian Mata Tuhan Melihat. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Evi. Ayo Kak Evi. Halo adik-adik Abah, bertemu lagi dengan Kak Evi. Di pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada kami, adik-adik Abah, terlebih kepada guru-guru Abah. Kami boleh menyampaikan firman Tuhan dan anak-anak Abah boleh mendengar, menyimak, dan mengerti dalam setiap hati dan pikirannya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati anak-anak Abah dimanapun mereka berada, berkati mata, telinga, dan hati mereka agar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan mulai
cerita firman Tuhan di dalam nama anakmu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, di pagi hari ini kakak ingin bercerita tentang dua kakak adik yang bersaudara. Ada yang tahu nggak ya? Kira-kira apa? Ayo. Nah, langsung saja kita buka Alkitab kita. Ayo adik-adik Abah, kita ambil Alkitab kita buka di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-9. Nah, Kejadian 4 ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9 saja. Kakak akan bacakannya. Mari kita ikuti. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Nah, adik-adik Abah pasti sudah tahu, bahkan sering mendengar cerita tentang Kain dan Habel. Tapi di pagi hari ini kakak ingin bercerita tentang Kain dan Habel. Bercerita bahwa Kain dan Habel ini adalah anak siapa? Anak Adam dan Hawa. Nah, Kain dan Habel ini adalah dua kakak beradik, yang Kain adalah kakaknya dan Habel adalah adiknya. Nah, Kain ini pekerjaannya adalah, siapa yang tahu? Adalah petani. Sedangkan Habel ini adalah mengembalakan kambing domba. Tahu nggak petani itu apa? Petani itu adalah yang mencangkul, memupuk sayuran atau buah sehingga menghasilkan nanti sayur yang baik, buah yang segar. Nah, sementara Habel ini adalah pengembala kambing dan domba. Dia mengembalakan dari kecil sehingga lagi mungkin beranak sehingga melahirkan banyak kambing dan domba, menghasilkan daging dan menghasilkan susu juga. Nah, pada suatu hari Habel ini, Kain ini, kakaknya ini marah kepada Habel. Marah juga kepada Tuhan. Kenapa? Karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Loh, siapa di sini yang pernah marah? Coba, ayo. Atau siapa yang pernah dimarahin? Gimana sih ekspresi marah? Coba. Mungkin seperti ini. Ih, mama ini suruh-suruh kakak terus. Adik nggak pernah disuruh. Sedikit-sedikit kakak disuruh. Adik taunya main terus. Nah, mungkin seperti itu ekspresi marah. Dia sangat marah karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Sementara persembahan adiknya ini, Habel, diterima oleh Tuhan. Dia marah, dia menjengkel dalam hatinya, dia marah, berkata-kata juga mungkin dalam hatinya. Lalu tahu nggak apa yang dilakukan Kain? Kain ini mengajak adiknya ke padang. Tahu nggak padang itu apa? Padang adalah lahan yang datar yang dipenuhi pohon-pohon tetapi tidak terlalu lebat. Nah, Kain ini membawa Habel ke padang. Kira-kira apa sih yang mau dilakukan Kain ini? Nah, ingat nggak tadi pekerjaan Kain dan Habel apa? Kain adalah petani, sementara Habel adalah pengembala. Nah, pengembala ini mengembalakan kambing dan domba. Tahu nggak suara kambing dan domba seperti apa? Coba, ayo contohkan. Mungkin suara kambing dan domba seperti mbek. Nah, seperti itu, iya kan? Nah, itulah yang dikerjakan Habel. Nah, pada saat itu dia membawa adiknya ini ke padang. Ke padang dia bilang, Habel, Habel, ayo ke padang yuk. Gitu, mungkin dia berkata seperti itu kan. Ayo kak, kemana? Ke padang, asik. Nah, adiknya ini senang, mungkin di situ dia senang. Ih, kakak mau ngajak aku jalan-jalan nih, gitu kan. Nah, senang. Tetapi di dalam hati Kain ini dia udah marah. Ih, masa iya sih persembahan dia diterima oleh Tuhan, aku enggak. Nah, sampai di padang, apa yang dilakukan Kain? Kain memukul Habel dengan apa yo? Dengan batu. Karena dia marah persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dia cemburu, dia marah kepada Habel, dilampiaskan kepada Habel. Dia memukul Habel, lalu Habel mati. Nah, setelah itu dia pergi dari situ, lalu tiba-tiba Tuhan datang kepadanya. Kain,
"Di mana Habel adikmu?" Lalu Kain berkata, "Habel adikku? Aku tidak tahu. Emang aku pengasuh adikku? Emang aku selalu harus jaga adik aku?" Nah, kira-kira Kain berkata seperti itu kepada Tuhan. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, apakah jawaban dari Kain ini, kakaknya Habel ini, benar atau bohong? Jujur atau bohong? Perkataannya adalah bohong. Padahal dia yang sudah memukul adiknya dengan batu dan membunuh adiknya itu. Tetapi ketika Tuhan bertanya kepadanya, "Kain, di mana adikmu Habel?" Dia berkata bohong. Dia tidak jujur bahwa dia sudah memukul dan membunuh adiknya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa perkataan Kain adalah bohong. Dia tidak jujur kepada Tuhan. Dia tidak jujur karena dia marah, dia cemburu kepada Habel. Akhirnya dia membunuh Habel dan dia bohong kepada Tuhan bahwa dia tidak mengetahui kalau dia sudah membunuh Habel. Nah, adik-adik, Tuhan tidak senang kepada anak-anak yang bohong. Tuhan tidak senang kepada anak-anak yang bohong, tidak jujur. Nah, anak-anak yang jujur, anak-anak yang baik, yang berterus terang, jujur adalah yang berterus terang, mengatakan apa adanya, mengatakan apa yang mungkin seperti Tuhan tadi ketika menanya kepada Kain, "Kain, di mana adikmu Habel?" Nah, kalau dia jujur, dia akan mengatakan dia sudah memukul dan membunuhnya. Tetapi Kain ini bohong kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan sangat sayang kepada anak-anak yang jujur, anak-anak yang manis, anak-anak yang tidak bohong, anak-anak yang jujur. Nah, anak-anak yang jujur adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita harus tahu bahwa jujur adalah ciri anak Tuhan yang hebat. Sedangkan pelanggaran atas kejujuran adalah melakukan kebohongan. Itu artinya berbohong tidak mencirikan anak Tuhan. Nah, seperti Kain tadi membunuh adiknya dan dia tidak jujur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, seperti yang lagu tadi yang dibawakan oleh Kak C, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Sekalipun orang lain tidak melihat apa yang kita lakukan, sekalipun hanya adik-adik atau kita yang tahu, tetapi mata Tuhan melihat apa yang baik dan apa yang jahat. Nah, adik-adik, kita harus belajar bahwa kita sejak kecil harus menjadi anak yang jujur kepada mama, jujur kepada papa. Mungkin tadi adik-adik melakukan kesalahan. Mungkin tadi adik-adik melihat, uang mama ada terletak, mungkin 5.000, 10.000. Nggak apa-apa lah, ambil aja. Nah, adik-adik, dari hal-hal kecil kita harus berkata jujur. Nah, Tuhan sangat menyayangi anak-anak yang jujur. Untuk itu, siapa di sini yang mau jadi anak-anak yang jujur? Angkat tangan. Nah, pasti semuanya mau menjadi anak yang jujur. Jadi, apapun yang kita lakukan, baik tidak dilihat maupun dilihat orang, ataupun kita menyimpannya rahasia, tidak ada yang tahu, mama papa tidak tahu, adik mungkin tidak tahu, tetapi apa yang dikatakan mata Tuhan melihat. Jadi Tuhan melihat apapun yang kita lakukan, baik yang benar maupun yang jahat. Apalagi yang jahat, kita melakukan sembunyi-sembunyi, kita tidak jujur, apalagi pada orang tua, kepada guru. Nah, dari cerita firman ini, Kain dan Habel, kita harus menjadi anak yang jujur, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kakak yakin dan percaya semua adik-adik dimanapun adik-adik berada, kakak yakin dan percaya adik-adik mau menjadi adik-adik yang jujur, anak-anak yang jujur, anak-anak yang manis. Untuk itu Tuhan pasti sayang kepada kita semuanya. Nah, adik-adik, itulah cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kita menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang taat, yang jujur, yang mau berterus terang. Sekalipun kita salah, kita harus jujur, karena Tuhan mengasihi anak-anak yang jujur. Nah, untuk tugas dalam seminggu ini, kakak ingin memberi tugas, yaitu di mana ayat ini tertulis, cerita ini tertulis di dalam
Kejadian 4 ayat 1 sampai ke 16. Tetapi kakak tadi membacanya dalam Kejadian 4 ayat yang ke-9 saja. Untuk itu dalam seminggu ini adik-adik membaca saja di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Nah, untuk adik-adik yang kecil, kelas-kelas kecil mungkin bisa dibantu atau dibacakan oleh orang tuanya sehingga mengerti dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa dibaca sekalipun kakak Abah tidak melihat, sekalipun mungkin orang tua tidak melihat, tetapi apa kata tadi? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jadi, adik-adik Abah jangan lupa tugasnya yaitu membaca Kejadian 4 ayat 1 dan sampai ke 16. Oke adik-adik, dan terus kerjakan, terus kumpulkan apa yang sudah tugas-tugas yang sudah diberikan kakak-kakak Abah mungkin dari yang minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu, tetap dikumpulkan, dikerjakan. Nah, nanti kakak akan tiba saatnya kita bertemu, kita akan melihatnya. Oke? Itulah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Sebelum kita menutup firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami anak-anak Abah, adik-adik Abah dimanapun kami berada, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan mengenai Kain dan Habel, di mana dari cerita ini kami diajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang manis, sebab kami tahu Tuhan mengasihi anak-anak yang jujur. Jadi sejak kecil ini kami mau menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang jujur, baik dilihat orang lain maupun tidak dilihat orang lain, kami mau jujur di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu mata Tuhan melihat apa yang kami perbuat. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik Abah, sampai jumpa minggu depan.